Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Juwita, mahasiswi Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan sungsang beserta teknik-teknik dalam persalinan sungsang. Yaitu tekniknya yang pertama adalah teknik Bra, kemudian teknik Lofset, teknik Muller, kemudian ada teknik klasik, dan juga yang terakhir adalah teknik Morshu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan sungsang. Nah, bit trochanter yang sudah ada di pintu atas panggul akan melewati pintu atas panggul dengan diameter transversal. Kemudian dengan adanya his yang semakin kuat terjadi penurunan lagi hingga mencapai ke hot 3. Nah, untuk melewati pintu tengah panggul yang sempit, bayi akan melakukan putar paksi dalam sehingga yang tadinya diameternya transversal berubah menjadi diameter antero-posterior. Nah, ketika melakukan putaran paksi, trochanter anteriornya adalah sebagai hipomukleon, sehingga trochanter anteriornya berada di bawah simfisis, kemudian lahirlah trochanter posterior. Tunggu putar paksi luar sehingga yang tadinya diameternya antero-posterior berubah menjadi diameter transversal. Nah, minta ibu untuk meneran. Ibu meneran ya, Bu. Nah, kemudian lahir sampai dengan perut janin. Lahir sampai dengan perut bayi, lalu longgarkan tali pusat untuk mencegah hipoksia. Minta ibu untuk meneran kembali hingga lahir bagian dada janin. Nah, setelah itu bahu yang masih berada di pintu tengah panggul untuk dapat melewati pintu tengah panggul akan melakukan putar paksi dalam sehingga yang tadinya diameternya transversal berubah menjadi diameter antero-posterior. Nah, saat melakukan putaran yang menjadi hipomukleonnya adalah diakromial anterior, sehingga lahirlah diakromial posterior dan seluruh bahu janin. Nah, lalu setelah itu otomatis kepalanya sudah berada di H3. Untuk melewati bidang tengah panggul yang sempit, kepala akan melakukan putaran paksi dalam sehingga subocciputnya berada di bawah simfisis. Nah, jika sudah seperti ini, angulus scapula inferiornya terlihat, kita dapat melakukan teknik Bra. Nah, seperti ini, jempolnya disejajarkan, kemudian jari yang lainnya mencekam bokong. Nah, setelah itu kita lakukan hiperlordosis, minta asisten untuk menekan suprapubis. Nah, lakukan hiperlordosis, kemudian lahir dagu, hidung, mata, dan dahi janin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan sungsang dengan teknik Lofset, Morshu, teknik klasik, dan juga teknik Muller. Ini bit trochanter yang berada di pintu tengah panggul dengan diameter antero-posterior. Nah, ini posisinya bokongnya sudah akan keluar. Kita lakukan steneng. Nah, kemudian minta ibu untuk meneran. Ibu meneran, Bu. Nah, jika pada saat pengeluaran bokongnya terjadi kemacetan, kita bisa lakukan episiotomi, pindahkan tangan kiri kita untuk melindungi bagian yang akan digunting, robek secara medio lateral. Nah, selanjutnya posisi steneng kembali, minta ibu untuk mengedan. Ibu mengedan, Bu, sehingga lahirlah seluruh bagian bokong janin sampai dengan perut. Nah,
tunggu putaran paksi luar sehingga yang tadinya antero-posterior menjadi transversal. Setelah lahir sampai dengan perut, longgarkan tali pusat. Kemudian minta ibu untuk mengedan kembali sampai lahir bagian bahu. Nah, pada saat ini bahu akan kembali melakukan putaran paksi dalam untuk dapat melewati bidang tengah panggul sehingga yang tadinya transversal berubah menjadi antero-posterior. Sudah. Nah, pada saat ini minta ibu untuk mengedan kembali. Nah, jika tidak nampak angulus scapula inferior, berarti kita tidak bisa melahirkan bayinya dengan teknik bra. Nah, kita bisa coba dengan teknik lainnya, bergantung pada kondisi janinnya. Apabila tidak ada bagian sama sekali yang dapat dikeluarkan, tidak ada bagian bahu yang dapat dikeluarkan, berarti kita akan menggunakan teknik lobset. Teknik lobset itu letakkan ibu jari di bokong, kemudian telunjuknya di crista iliaca. Posisi ini disebutnya femoropelvic. Kemudian kita lakukan pemutaran 180 derajat. Lakukan pemutaran, kemudian lakukan pemutaran kembali dengan arah yang berlawanan sampai terlihat bagian bahu janin yang dapat dikeluarkan. Nah, di sini sudah nampak bagian yang dapat dikeluarkannya, yaitu bahu bagian atas. Kita akan keluarkan dengan menggunakan teknik Muller. Nah, posisi tangannya masih femoropelvic seperti ini. Kita arahkan badan bayinya ke bawah sampai terlihat bagian lengannya. Ini Nah, setelah itu kita susuri bagian lengannya sampai fossa cubiti, lalu keluarkan lengan bayi seperti mengusap muka bayi. Setelah itu untuk melahirkan lengan bawah, kita akan melakukan teknik klasik, jauhkan badan janin ke arah atas sejauh mungkin. Nah, lalu sampai terlihat seperti ini ya. Lalu masukkan dua jari, telusuri dari bahu sampai fossa cubiti, keluarkan seperti mengusap muka. Nah, setelah itu tunggu putar paksi dalam. Nah, untuk mengeluarkan kepala kita lakukan teknik morshu dengan seperti menunggang kuda. Pastikan tangan kita di bawah seperti ini. Nah, nanti jari telunjuk dan jari manisnya berada di maksila, kemudian jari tengahnya berada di fossa canina seperti ini untuk mempertahankan agar kepala bayi tetap dalam keadaan fleksi. Nah, tangan yang kanannya yang jari tengahnya menekan oksiput, kemudian jari lainnya mencekam leher. Setelah itu minta asisten untuk menekan suprapubis, kan? Kemudian minta ibu untuk mengedan, lalu keluarkan kepala bayi. Baik, sekian yang saya sampaikan mengenai mekanisme persalinan sungsang beserta teknik-teknik dalam persalinan sungsang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.